Kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan nikmat yang tiada hentinya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada qudwah kita, uswah kita, contoh suri tauladan yang terbaik di muka bumi ini, yaitu Rasulullah SAW. Salawat dan salam tersebut mudah-mudahan tersampaikan juga kita sebagai umatnya, dan insya Allah yang senantiasa kita berharap pada yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah, sebagaimana biasa sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, ada beberapa informasi yang perlu disampaikan. Yang pertama, sholat Jumat pada hari ini tanggal 26 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah, jatuh pada pukul 11 jatuh pukul 12:07. Yang bertugas sebagai khatib sekaligus imam pada Jumat hari ini adalah Ustadz Haji Abdul Syakur SAG. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Untuk khatib pada pekan depan, Jumat depan tanggal 2 Februari 2024, insya Allah yang bertugas Ustadz Muslim Saragi, Muazin Abu Sofyan. Selanjutnya atas nama DKM Masjid At-Taqwa, kami memohon maaf karena satu dan lain hal, kajian akhir bulan untuk bulan Februari ini ditiadakan. Selanjutnya informasi keuangan sepekan Masjid At-Taqwa Harapan Baru Regensi periode 20 Januari sampai 26 Januari 2024. Saldo awal per tanggal 20 Januari 2024 Rp13.195.400. Penerimaan Rp5.600.000. Pengeluaran Rp5.657.500. Saldo akhir per tanggal 26 Januari 2024 sebesar Rp13.137.900. Jazakumullah khairan katsira. Semoga segala amal ibadah, infak, sedekah Bapak dan jamaah sekalian insya Allah menjadi catatan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang akan kita tuai nanti di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya informasi kegiatan Ikhwan Kota Baru mengajak para jamaah Bapak sekalian akan diselenggarakannya khataman Kitab Arba'in An-Nawawi bersanad. Insya Allah akan diselenggarakan pada hari Ahad 28 Januari 2024 mulai pukul 9 sampai 5 sore ya. Jadi mulai dari pagi sampai jam 5 sore disediakan fasilitas ya, makan siang dan sebagainya sudah disiapkan. Insya Allah narasumber yang akan menyampaikan yaitu Ustadz Abu Muhammadin Mulyadi LCMA. Ya, untuk penjelasan lebih lanjut Bapak bisa lihat di papan pengumuman di pintu masjid. Yang terakhir,
Para jamaah sekalian, marilah kita berdoa dan mendoakan bagi semua jamaah, keluarga kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, baik yang sehat, yang sakit maupun yang telah meninggal dunia. Kita selalu doakan mudah-mudahan yang sehat senantiasa Allah pelihara kesehatannya, Allah panjangkan usianya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan dan dapat beraktivitas kembali. Dan yang telah meninggal dunia, jangan lupa secara pribadi kita doakan baik saudara kita, orang tua kita, wabil khususnya di setiap kali kita dalam sholat fardu. Karena dalam hadis dikatakan bahwa orang yang saat ini dalam kubur itu berharap sekali doa-doa dari keluarganya dan juga ingin hidup kembali dan bisa berimpak serta beramal soleh. Oleh karena itu, alhamdulillah kita yang masih diberi kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gunakan kesempatan sisa usia kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan wa bini wa ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala in kulli sahabati wa qarabati Rasulillah ajmain. Allahumma rabbana azhibi ba'sa asbi wa anta syafi la shifa li syafa la yugharisakum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taqina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghaffar ya rahman ya rahim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah
أشهد أن محمدا رسول Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha la'allakum tuflihun. Jamaah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kejahiliaan menuju jalannya terangnya agama Islam. Berikutnya marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ketakwaan yang terus kita pelihara, kita jaga, mudah-mudahan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tetap dalam keadaan iman, Islam, husnul khatimah. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah. Kita sering mendengarkan kata-kata takwa. Bahkan di dalam Al-Quran sering kali disebut. Hari ini saya akan menyampaikan tentang takwa menurut Sayyidina Ali. Barangkali di pertemuan yang lalu mungkin pernah saya sampaikan, tapi ini saya ulang kembali. Jemaah rahimakumullah.
Menurut Sayyidina Ali, tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 4. Yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika beramal sesuai dengan yang diwahyukan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya. Yang ketiga, orang tersebut pandai bersyukur atau qanaah. Yang keempat, orang tersebut dalam kehidupannya senantiasa mempersiapkan diri menuju kematian. Yang pertama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu ketika seseorang takut kepada binatang buas, kepada pemimpin yang zalim, tentu akan menjauhkan diri darinya. Akan tetapi ketika orang tersebut ini takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang takut kepada makhluk di Palestina, di Israel, nggak aman di situ, takut kepada orang-orang zalim, orang-orang kafir, sehingga berduyun-duyun, berbondong-bondong menuju tempat yang aman, menjauh dari hal yang menakutkan tersebut. Jadi kalau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi seluruh larang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang tersebut di dalam beramal ini yang diamalkan sesuai dengan yang diwahyukan Allah kepada nabinya, tidak ngarang sendiri. Sekarang ini menjelang ada pemilihan ya, pemimpin, tentunya pemimpin di Indonesia. Tentunya kita harus tahu siapa-siapa saja calon tersebut yang mendukung untuk kita menjadi takwa. Kenapa? Karena kita adalah seorang muslim, apalagi di masjid ini 100% yang Jumatan ini adalah seorang muslim. Ketika saya menyampaikan di sini adalah khusus intern muslim, harus begitu. Kenapa? Nggak mungkin seorang muslim atau kelompok muslim dipimpin non muslim, nggak nyambung. Jadi kita mencari pemimpin atau memilih pemimpin yang menurut kita ini adalah ciri-cirinya mendukung tentang ketakwaan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah telah menyeru kepada kalian untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak, orang yang patut atau ahlinya. Ya, kalau kita memilih pemimpin yang abangan atau yang zalim, nggak nyambung dengan kita kepingin menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mendukung, aturan-aturannya juga tidak akan mendukung. Wa idza ahkamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Apabila kalian menentukan hukum, hendaklah tentukan dengan yang adil. Adil itu tidak harus sama. Adil itu disesuaikan dengan kebutuhan.
Seandainya adil itu sama, beli seragam semuanya adalah L atau M atau XL, semuanya itu sama. Jadi kalau adil itu ditentukan, disesuaikan dengan keadaan. Orangnya kecil ukurannya M, orangnya besar ukurannya SL. Itu tanda-tanda adil. Begitu juga ketika ada hukuman. Kalau masyarakat sipil seandainya dihukum 1 tahun, pejabat pemerintah hendaknya 2 tahun. Adil itu namanya. Kalau sama, menurut saya tidak adil. Kenapa? Karena kalau orang kecil, orang sipil itu hanya cuman sesat. Nah, kalau pejabat sesat dan menyesatkan, sangat berbahaya, harus 2 kali lipat. Nah, seperti itu. Jemaah rahimakumullah. Berikutnya firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang tidak memakai dasar hukum yang Allah telah turunkan, kalau kita umat Islam adalah Al-Quran, faulaika humudz zalimun, maka orang tersebut adalah kelompok orang-orang yang zalim. Kita sering mendengarkan apa yang disampaikan para calon. Jangan kita terpancing, namanya pancingan itu akhirnya menyesatkan. Seperti orang yang mancing ke kolam, umpannya sedikit, tetapi ketika ikan itu terpancing, celakalah ikan tersebut. Begitu juga polesan yang sebenarnya hitam dikasih sedikit warna yang lain, atau pahit dipoles dengan sesuatu yang manis, sebentar hilang, akhirnya nanti pahit ujungnya. Yang mahal adalah yang sederhana. Apa yang sederhana? Yang asli. Putih ya putih, hitam ya hitam. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah perlu saya sampaikan buat kita semuanya, intern umat Islam. Ketika memilih pemimpin harus sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Kita kepingin orang menjadi orang takwa, apalagi masjidnya namanya at-taqwa, ya pemimpinnya adalah harus mendukung supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jangan berseberangan. Kita kepingin beribadah, karena pemimpinnya tidak mendukung dengan ibadah kita, bisa hancur kita. Na'udzubillah min dzalik. Firman Allah berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Nah, kalau seandainya pemimpin kita semuanya tidak sesuai dengan syariat, kayaknya agak susah kita akan menjadi atau mentaati pemimpin-pemimpin tersebut. Jemaah rahimakumullah, itu tadi adalah ciri-ciri takwa. Yang kedua menurut Sayyidina Ali adalah kita melaksanakan perbuatan apapun sesuai dengan yang difirmankan Allah kepada nabinya. Yang ketiga ciri-ciri orang yang bertakwa, orang itu qanaah. Orang itu pandai bersyukur, meskipun yang diberikan Allah kepadanya ini menurutnya cuma sedikit, tapi dia bisa hidup nyaman, tenang, sesuai dengan yang diinginkan. Gaji berapa dicukup-cukupin. Beda dengan orang yang tidak pandai bersyukur. Yang diinginkan selalu yang lebih, yang lebih, yang lebih, sehingga rezeki yang dia miliki lupa. Nah, kalau kita berpikir jernih, yang kita makan juga segitu, perut kita ukurnya segini. Tetapi kalau orang tidak bersyukur, berapapun kurang, nikmat tidak akan ada pada hatinya. Seperti itu. Jadi
Jadi harus kita pandai bersyukur. Berapapun yang kita miliki, pemberian Allah, dan yang pernah kita upayakan, kita nikmati. Besok nyari lagi, pada akhirnya juga mati semuanya. Yang keempat atau yang terakhir, ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menurut Sayyidina Ali adalah orang tersebut senantiasa dalam kehidupannya mempersiapkan diri menuju kematian. Tidak seorang pun yang lewat dari kematian. Miskin, kaya, pejabat atau bukan pejabat, semuanya akan mati. Jadi kita persiapkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita tahu setiap hari ada yang meninggal, ada yang mati. Caranya juga berbeda-beda. Ada yang tidur, nggak bangun-bangun, mati. Ada yang sedang berjoget, mati. Ada yang sedang berdoa, mati. Ada yang sedang sholat, mati. Banyak. Ada yang dibom, mati. Yang membedakan adalah mati husnul khotimah atau su'ul khotimah, mati kafir atau mati dalam keadaan iman. Ya, ini yang paling penting. Jadi oleh karena itu marilah kita terus menerus mempersiapkan diri menuju kematian. Siapapun kita akan mati. Harapan kita semuanya sebagai orang yang beriman, mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan iman. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Wa idza qada amran fa innama yakunu lahu fayakun wa lahul hamdu bis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhirun. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi aman tabi'ahu wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha la'allakum tuflihun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wasaluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.